Shalom, kita bersyukur Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang baik. Alkitab berkata God is love, Allah adalah kasih. Dan karena dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, kita bisa percaya bahwa dia selalu merancangkan hal yang baik buat kita. Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Dan kita bisa berkata God is good all the time. Ada satu prinsip di Alkitab ya. Saya ingat seorang hamba Tuhan pernah berkata begini ya. Kecepatan Tuhan itu ada dua ya. Yang pertama itu Tuhan itu lambat dalam pandangan kita. Yang kedua Tuhan itu lebih lambat lagi. Tetapi yang jelas Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, kalau kita pelajari tokoh-tokoh di Alkitab, kita akan melihat ya pola itu ya, dari Abraham, nanti ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf, ada Daud, ada Musa. Semuanya kita akan melihat bahwa bagaimana kita mengikuti waktu Tuhan itu butuh kesabaran dan butuh untuk percaya kepada Dia, bahwa Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Nah, ada ayat di Pengkhotbah 3 ayat 11a yang dibuat menjadi lagu dalam bahasa Inggris, judulnya In His Time. Lagunya sederhana sekali. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time, in your time, in your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Kadang-kadang kita suka berkata bahwa Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Ya, itu diambil dari memang ayat ini ya, Pengkhotbah 3 ayat 11a. Tapi pertanyaannya, apakah memang selalu demikian? Ya, karena kadang-kadang sesuatu itu belum terjadi seperti yang kita harapkan. Itu bukan karena kesalahan Tuhan, tapi karena kesalahan kita. Sehingga apa yang kita harapkan segera terjadi itu tertunda lagi, ya, tertunda lagi. Dan itu dialami oleh tokoh-tokoh di Alkitab. Bahkan Abraham pun mengalami hal itu. Ya, bagi teman-teman yang saat ini mungkin sedang mengalami situasi yang gak nyaman, apalagi dengan masa pandemi yang kelihatannya belum jelas kapan berakhir, walaupun diharapkan dalam waktu dekat ini sudah banyak terjadi perubahan, tapi
masih masih belum pasti juga ya. Nah, eh, ketika Tuhan menjanjikan sesuatu kepada kita, atau ketika kita belajar mempercayai firman-Nya atau janjinya, seringkali dibutuhkan ketekunan, kesabaran, kegigihan, dan tetap percaya bahwa Dia itu adalah Tuhan yang baik. Nah, sebagai contoh misalnya kita lihat Abraham ya. Ini butuh beberapa ayat sebenarnya untuk menunjukkan data-data yang saya tunjukkan ini. Tapi nanti coba pelajari, cari sendiri di kesempatan lain, mungkin nanti bisa aja saya tunjukkan ayatnya ya. Yang pertama adalah Abraham itu awalnya dia tinggal di Ur Kasdim. Kita bisa lihat itu di Kisah Rasul pasal 7. Waktu Stefanus memberi penjelasan bahwa nenek moyang mereka waktu itu Abraham tinggal di Ur Kasdim. Nggak jelas dia umur berapa waktu itu, tapi yang jelas ada panggilan pertama dari Tuhan kepada Abraham. Waktu itu namanya masih Abram. Kemudian ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, dan Tuhan berkata, tinggalkan sana keluargamu, tinggalkan negeri ini, ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia bawa bapaknya yang namanya Terah, lalu dia bawa juga Lot, keponakannya. Tentu istrinya dia bawa ya, karena itu kan bagian dari keluarga. Tapi kalau kita perhatikan, kehadiran Terah dan juga Lot tentunya dengan berbagai alasan, itu semua sebenarnya memperlambat ya apa yang Tuhan janjikan. Terah sendiri arti namanya adalah delay. Jadi ketika Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, idealnya itu adalah dia pergi hanya dengan istrinya. Tapi karena Abraham mungkin cerita kepada keluarganya, jadi yang mendapatkan visi adalah Abraham. Tapi kemudian dia cerita kepada keluarga besarnya, kepada ayahnya, kepada keponakannya. Maka kalau kita pelajari, yang memimpin perjalanan itu bukan Abraham, tapi bapaknya yang namanya Terah, yang artinya delay atau penundaan. Jadi orang yang dapat visi atau panggilan adalah Abraham, tetapi dia mengikuti tuntunan dari orang lain. Sehingga akhirnya mereka itu nyangkut di Haran. Mereka tinggal di Haran, gak jelas berapa lama. Ada yang bilang 15 tahun, mungkin dari data-data lain, tapi di Alkitab setahu saya nggak ada ya. Tapi memang kalau kita baca Alkitab itu yang pasti kita pegang, itu firman Tuhan sudah melalui proses kanonisasi. Tapi kadang-kadang ada beberapa buku yang bisa menolong kita untuk memperjelas dari catatan sejarah. Misalnya tulisan dari Yosefus ya, seorang sejarawan Yahudi yang hidup pada masa ketika Yesus baru saja disalibkan kalau nggak salah ya. Jadi dia cukup tahu banyak ya. Nah, yang jelas ketika Terah sudah mati di Haran, Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abraham dan memanggilnya keluar dari Haran. Itu panggilan yang kedua. Nah, saat itu disebut usia Abraham adalah 75 tahun. Saya mikir, baru aja terpikir ini ya, kenapa waktu dari Ur Kasdim sampai di Haran itu kok nggak disebut namanya. Mungkin itu nggak masuk dalam perhitungan Tuhan ya. Karena yang memimpin itu bukannya Abraham tapi Terah ya, bapaknya. Jadi kita lihat di sini Abraham dipanggil keluar dari Haran umur 75 tahun. Dan Tuhan bicara detail sekali. Keluarlah dari negerimu, dari negeri ini ya, dari sana keluargamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan olehmu semua keturunan, olehmu dan keturunanmu semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Panjang sekali ya. Lalu kemudian kalau kita perhatikan ya cukup panjang itu perjalanannya sampai akhirnya Lot itu mesti pisah dengan Abraham.
Ada banyak pelajaran ya yang bisa dilihat di situ. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan Tuhan janji bahwa Abraham akan punya anak kandung. Tapi kemudian karena sekian lama nampaknya istrinya Abraham belum hamil juga, lalu timbullah ide baik sehingga istrinya Abraham itu menawarkan Abraham kawin dengan Hagar sehingga lahirlah Ismail. Pada waktu Ismail lahir usia Abraham itu 86 tahun. Dan setelah itu nggak ada firman sama sekali sampai usia Abraham 99 tahun. Jadi ada 13 tahun ya. Setelah itu baru Ishak lahir pada saat Abraham berumur 100 tahun. Kalau kita hitung, kalau misalnya katakanlah Abraham ketika ditawarkan kawin dengan Hagar itu, dia berdoa lagi dan akhirnya dapat tuntunan Tuhan, ya dia nggak boleh kawin sama Hagar, maka 13 tahun Tuhan nggak berbicara itu bisa kita singkirkan ya. Jadi mungkin saja Ishak itu lahir bukan saat Abraham berumur 100 tahun, mungkin ada lebih cepat 13 tahun ya. Bisa saja seperti itu, 13 atau 14 tahun ya. Lalu ketika Abram keluar dari Haran, dia masih bawa Lot yang membuat dia itu nyangkut di Mesir. Dan entah tuh berapa tahunnya. Waktu yang terhilang. Tuhan tuh bicara detail sekali ketika Lot sudah terpisah dari Abraham. Kemudian kalau kita lihat lagi ketika Abram dipanggil dari Ur Kasdim, ada ayahnya yang ikut. Kalau itu dikurangin lagi, mungkin istilahnya ada waktu yang seharusnya bisa lebih cepat buat Abraham menerima janji Tuhan ya. Mungkin 13 tahun tadi atau 14 tahun ditambah barangkali kebersama dengan Lot, itu nggak detail juga, katakanlah 2-3 tahun. Lalu waktu yang hilang karena Abraham nyangkut di Haran, jadi barangkali total tuh bisa 20-30 tahun ya. Jadi barangkali ya Ishak tuh bisa aja lahir usianya Abraham mungkin bukan 100 tahun ya, bisa lebih muda ya. Tapi yang perlu kita lihat di sini, karena kita kan nggak tahu juga ya, kalau misalnya Abraham itu ikuti dengan tepat, apakah Ishak itu bisa lahir lebih cepat ya. Tapi yang jelas yang bisa kita pelajari di sini, ketika Abraham itu tidak mengikuti tuntunan Tuhan sepenuhnya, maka ada delay. Jadi kadang-kadang kalau kita bilang waktu Tuhan waktu yang terbaik itu betul, tapi jangan lupa waktu Tuhan itu memang bisa ada satu waktu tertentu ya yang memang diperlukan ya supaya kita bisa masuk ke dalam rencananya. Tapi di sisi lain ada bagian kita yang kalau kita tidak lakukan dengan baik, maka tertunda apa yang dia janjikan kepada kita ya. Saya tunjukkan contoh yang lain lagi adalah Yusuf ya. Ini Yusuf, Abraham itu punya anak Ishak ya, Ishak itu punya anak Yakub ya, tentunya ada yang lain juga ya, tapi ini yang dalam garis keturunan yang mau dibahas. Abraham, Ishak, Yakub, lalu Yakub punya anak Yusuf ya. Nah, ini cerita mengenai Yusuf. Kalau kita lihat di kitab Kejadian diceritakan di situ bahwa Yusuf pada waktu dia berusia 17 tahun, dia mendapat mimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat matahari ya, kemudian bulan, bintang ya, ada menyembah dia. Dan ada berkas-berkas gandum ya, dan macam-macam ya. Ada 2 mimpi di situ. Kemudian kalau kita pelajari kehidupannya, maka Yusuf itu ketika dia ceritakan mimpinya kepada abang-abangnya, kepada orang tuanya juga, kepada Yakub, maka abang-abangnya marah, iri, dan dia dikatakan sebagai tukang mimpi. Jadi ketika Yusuf diutus untuk membawa makanan kepada abang-abangnya,
ya, kemudian untuk cek kabarnya seperti apa. Abang-abangnya bisik-bisik, kita lihat nih tukang mimpi ini datang gitu. Kemudian akhirnya Yusuf itu ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur, akhirnya dia dijual. Nah, waktu dia dijual, dia sebagai budak, dan itu masa-masa pendidikan buat dia, ya, sekolah kehidupan, bagaimana dia bersikap dengan baik, sehingga ketika dia kerja di rumah Potifar, dia dipercaya untuk mengelola semua harta Potifar. Kemudian dia difitnah oleh istri Potifar. Kita nggak lihat Yusuf itu balas dendam atau membela diri. Yang jelas dia masuk penjara. Tapi ada masa ketika dia di penjara, dia ketemu dengan kepala juru minuman, dan dia titip pesan buat kepala juru minuman. Nanti kalau kamu sudah keluar dari penjara ini, tolonglah kasih tahu aku. Aku tidak ada kesalahan apa-apa sampai aku masuk ke dalam liang tutupan ini. Nah, kalau kita baca, kita pelajari di kitab Kejadian, begitu kepala juru minuman itu keluar dari penjara, Alkitab berkata, Yusuf itu dilupakan. Dan tidak tanggung-tanggung dilupakannya selama 2 tahun. Ya. Dan sebenarnya kenapa 2 tahun? Ya memang kalau kita mengikuti rangkaian utamanya, maka ada masa kelaparan yang melanda seluruh dunia. Tapi sebelum itu ada 7 tahun kelimpahan. Dan Tuhan memberitahu apa yang akan terjadi dengan cara memberi mimpi kepada Firaun. Lalu Yusuf dipanggil untuk menafsirkannya, ya, mengartikan mimpi. Dan ketika Yusuf memberi pengertian tentang mimpi yang dialami oleh Firaun, Yusuf tidak hanya memberitahu arti mimpi, tapi dia juga kasih saran-saran apa yang harus dilakukan. Sehingga Firaun dan para pegawainya terpesona dan kemudian memutuskan untuk Yusuf jadi penguasa di Mesir. Langsung di bawah Firaun. Nah, kita baca di Alkitab, pada saat Yusuf itu menjadi Perdana Menteri di Mesir, usianya 30 tahun. Jadi kita lihat di sini ada 13 tahun ya yang dia lalui. Dari sejak dia bermimpi sampai dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan itu tentu bukan waktu yang sebentar ya. Mungkin bisa jadi saat ini kita sedang mengalami masa-masa seperti itu. Rasanya sudah dapat janji dari Tuhan, dapat vision, lalu dapat damai sejahtera, tapi kok nampaknya belum jadi. Nah, di sini memang kita diajar untuk percaya kepada Tuhan. Kalau kita di dunia pekerjaan ya, di dunia profesional, tentu ada target-target yang harus dikejar. Kemudian kita terbiasa membuat program, membuat perencanaan, dan itu tidak salah ya. Tapi ketika kita melihat di Alkitab, maka bagi sebagian orang seringkali untuk sabar menantikan waktu Tuhan itu bukan hal yang mudah. Karena selalu berpikir, ayo kita harus bergerak cepat ya. Kenapa lambat sekali ya? Ayo cepat-cepatnya. Dan ternyata kalau kita tergesa-gesa, bisa jadi yang kita buat itu bukan dari Tuhan untuk kita lakukan. Ya, itu yang terjadi ketika Abraham menikah dengan Hagar, walaupun itu ide baik dari istrinya sendiri, dan akhirnya lahir Ismail. Ada 13 tahun Tuhan gak bicara kepada Abraham, padahal Abraham ini disebut sahabat Allah. Dan sebenarnya bukan hanya itu, dampak dari apa yang Abraham lakukan itu ribuan tahun yang lalu, dampaknya itu sampai sekarang itu ada yang terjadi. Kemudian
kita teruskan lagi ya. Yusuf ini ketika sudah jadi Perdana Menteri di Mesir, dikatakan ada 7 tahun kelimpahan. Setelah itu ada 7 tahun masa kekeringan. Jadi ketika Yusuf berusia 30 tahun, dia mulai kerja, Alkitab berkata, dia membuat lumbung-lumbung, dia kumpulkan gandum di seluruh Mesir, dia menimbun begitu banyak. Dan selama tahun-tahun itu, dia menikmati pekerjaannya, dia lupa akan semua hal yang dia pernah alami di rumah orang tuanya, sehingga anak-anaknya yang lahir diberi nama sesuai dengan apa yang dia alami ya. Salah satu anaknya itu diberi nama begitu karena Yusuf itu sudah melupakan semua kesulitan, bahkan barangkali mimpinya yang dia terima itu sudah dia lupakan. Ada satu prinsip di sini sebenarnya, kalau kita dapat visi dari Tuhan, khususnya ini untuk dalam bidang rohani, maka bukan kekuatan kita untuk mewujudkannya. Nah, ini bedanya ya dengan kalau kita bekerja di satu korporasi, maka begitu kita masuk di satu perusahaan, kita belajar untuk menerapkan apa yang kita sudah tahu ya. Mungkin kalau kita perlu benahi dari awal, kita membuat visi, misi perusahaan itu, kemudian kita turunkan menjadi sasaran-sasarannya yang kecil, goal jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, lalu kita buat value dari perusahaan, budayanya mau seperti apa, lalu kita buat langkah-langkah untuk mencapai hal tersebutnya. Ada banyak teknik atau pelajaran manajemen yang dibuat. Salah satunya kalau pernah dengar balance scorecard ya, bagaimana mewujudkan visi dari perusahaan itu sampai ke lini yang paling bawah ya, artinya sampai ke seluruh bagian perusahaan. Tapi kalau kita lihat di pelayanan, cara kerja Tuhan itu justru berbeda ya. Yusuf itu menjadi lupa ya akan apa yang Tuhan telah berikan lewat mimpinya. Dibutuhkan waktu 9 tahun lagi karena ada 7 tahun kelimpahan, lalu ada 2 tahun kelaparan, baru abang-abangnya Yusuf itu datang ke Mesir beli gandum. Nah, singkat cerita akhirnya Yusuf bertemu dengan Yakub, dengan bapaknya dan abang-abangnya, dan mereka semua pindah ke Mesir. Nah, itu usia Yusuf sudah 39 tahun. Karena ada 7 tahun kelimpahan di Mesir, lalu ada 2 tahun kelaparan, lalu keluarga besarnya diboyong dari tempat mereka tinggal, pindah ke Mesir di tanah Goshen. Nah, di tanah Goshen itu begitu sampai ya, Yakub usianya 130 tahun. Dan Alkitab berkata dia tinggal di Mesir selama 17 tahun. Jadi dari usia Yusuf 39 tahun ini ada 17 tahun lagi sampai Yakub meninggal di Mesir, yaitu saat Yusuf berusia 56 tahun. Dan ketika Yakub meninggal, abang-abangnya Yusuf ketakutan. Itu bisa baca di Kejadian pasal 50 ya. Ketakutan, dan mereka datang menyembah Yusuf ya, minta maaf akan semua yang pernah mereka lakukan. Padahal sudah 17 tahun tinggal di Mesir ya, tapi kesalahan itu masih menghantui mereka. Lalu Yusuf baru bilang begini ya, jangan takut, akukah pengganti Allah? Memang kalian mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan dengan tujuan memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jangan takut, aku yang akan menjamin hidupmu semuanya. Jadi akhirnya Yusuf memahami peranannya, dan dia sudah menang terhadap semua gejolak emosi, ya, dendam dan sebagainya itu sudah sama sekali nggak ada. Itu pada usia 56 tahun ya. Coba bayangkan ya, dari 17 tahun, 30 tahun, itu ada 13 tahun. Lalu ke 39 tahun, itu ada 9 tahun. Lalu ke 56 tahun, itu ada 17 tahun. Tapi setelah itu Yusuf hidup
lama sekali di Mesir, sampai 110 tahun. Jadi ada 54 tahun lagi setelah dia memahami peranannya, dia bisa menikmati di Mesir. Nah, kita lihat coba Mazmur 105 ya, atas ayat 17 sampai dengan 22. Ini Mazmur tentang Yusuf. Sebenarnya bisa dibaca dari ayat-ayat sebelumnya ya, sebelum ayat 17. Tapi saya langsung baca ayat 17 ini ya, ketika terjadi kelaparan di seluruh dunia. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Nah, kita lihat di sini ya. Ketika Tuhan mengutus seseorang, mengutus Yusuf, itu caranya bukan seperti yang kita pikirkan ya. Diutus, dikirim, didoakan, tapi justru dia dijual sebagai budak. Lalu dikatakan di ayat 18, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Ini masa-masa pembentukan dari Yusuf. Lalu ayat 19 ini dia yang perlu kita camkan ya. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Lalu ayat 20, raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Nah, coba kita perhatikan di ayat 19 nih yang saya buat bold ya, saya buat tebal hurufnya. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Jadi kadang-kadang ketika kita sedang dalam masa penantian ya untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan, ya menyangkut visi, menyangkut apa yang kita lakukan mungkin dalam kehidupan, dalam pelayanan atau pekerjaan, maka kita bisa melihat bahwa kadang-kadang itu yang jelas kita nggak bisa mempercepatnya. Tapi kalau kita bergerak dengan cara kita atau mendahului waktu Tuhan, maka itu malah yang terjadi malah delay. Nah, kasusnya Yusuf ini ketika dia dipanggil keluar dari penjara untuk mengartikan mimpi Firaun, mungkin saat dipanggil dia mungkin sedang tidur, sedang istirahat, atau dia sedang, kalau sekarang ini mungkin istilahnya sedang baca koran atau lihat WhatsApp misalnya. Gak jelas dan memang gak dibilang apakah Yusuf sedang berdoa begitu ya. Tapi firman Tuhan berkata, saat firman-Nya sudah genap, janji Tuhan itu yang membenarkannya. Timingnya sudah tepat gitu. Itu yang dibilang in His time. He makes all things beautiful in its time. Makanya lagu ini ya, di bait kedua dikatakan, in your time Lord, in your time. Waktumu Tuhan, waktumu Tuhan. You make all things beautiful in your time. Lalu dikatakan, Lord my life to you I bring. Ya, jadi artinya Tuhan hidupku aku bawa kepadamu. Lord my life to you I bring. May it song I have to sing. Semoga setiap nyanyian yang aku nyanyikan itu be to you a lovely thing, menjadi sesuatu yang indah, yang manis in your time, pada saat waktumu. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengikuti Tuhan ya, yang diperlukan itu ya pertama memang keputusan ya. Kita mau ikuti rencananya. Roma 8 ayat 28 kan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kita harus punya keputusan mau mengasihi Tuhan, lalu kita mau ikuti rencananya ya. Tentu kita perlu doakan juga ya. Tapi dua hal ini, mengasihi Tuhan dan mau ikut rencananya ini, seperti yang digambarkan oleh kata-kata lagu ini. Lord my life to you I bring. Ya, jadi mau ikut rencana Tuhan. Hidupku ini kubawa kepadamu Tuhan ya.
Dan akhirnya kalau kita lakukan seperti yang Yusuf alami ya, mungkin Yusuf waktu itu juga nggak sadar, tapi dia ikuti Tuhan aja day by day, sampai akhirnya saat firman-Nya genap, janji Tuhan membenarkannya. Ya. Ada seorang hamba Tuhan yang bagikan bagus sekali ya, bahwa kita tidak bisa mempercepatnya apa yang Tuhan itu sudah plan buat kita. Malah sebaliknya, kalau kita melangkah terlalu cepat, itu bisa jadi delay, tertunda. Itu terjadi pada kasus Musa. Musa itu sebenarnya kecepatan 10 tahun dari rencana Tuhan. Akibatnya ada delay 30 tahun. Ya. Ada ayat-ayatnya, ya kita perlu lihat hal seperti itu. Nah, kembali ke hamba Tuhan yang saya ceritakan tadi, ya dia berkata bahwa kita tidak bisa mempercepat waktu Tuhan. Kalau kita nggak hati-hati malah kita bisa memperlambatnya. Tapi yang jelas ya, kalau kita ikuti terus tuntunannya, maka ada yang namanya istilahnya itu suddenly ya, tiba-tiba ya. Tiba-tiba ya, kayak Yusuf ini kan tiba-tiba waktu saatnya sudah genap, janji Tuhan membenarkannya, langsung dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Wow, itu luar biasa sekali ya. Salah satu kisah bagaimana Tuhan mempromosikan orang dengan cepat sekali, ya, dengan tiba-tiba. Tapi tentunya setelah melalui proses pembentukan yang cukup lama. Nah, apa yang mesti kita lakukan ya kalau kita sedang dalam masa penantian untuk menerima janji Tuhan? Ya, sederhana sebenarnya, tidak aneh-aneh. Baca firman-Nya, renungkan, puji sembah Dia setiap hari, bangun mesbah dengan Tuhan. Jadikan itu satu bagian kehidupan yang kita nikmati, seperti kita menikmati makanan yang kita suka. Dan pada saat tertentu, tiba-tiba apa yang Tuhan janjikan itu terjadi dalam hidup kita. Dan kita bisa melihat bahwa memang Dia Tuhan yang ajaib ya. Dia Tuhan yang luar biasa. Kita bisa berkata bahwa Tuhanku Tuhan yang baik, yang membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Dan kita bisa berkata God is good all the time. Amin.